Saya mengusulkan kasino karena Bali ini udah mulai kronis, butuh duit cepet dan nggak bisa nunggu lagi. Kalau kita ngomong tahun 90-an mungkin urgensinya nggak usah bikin kasino, kita langsung planning. Ramai di media sosial itu emang harus dari kasino, gitu kan pertanyaannya. Emang kenapa harus dari kasino? Pertanyaannya beli kalau pajak pungutan wisatawan aja Bali belum bisa mengelola secara optimal. Kalau saya sebenarnya kurang setuju, justru. Pungutan itu? Pungutan. Lah, katanya meningkatkan pendapatan. Iya. Gimana kok beli? Cuman gini, sekarang saya nanya, pemerintah Bali berani memungut, tapi servis apa yang diberikan? Macet. Wakil gubernurnya Pak Giri nih. Saya dengar isu nih, anaknya Pak Demar Ajus Linggih akan maju pilgub, gitu. Saya terus terang. Anda yang kita tunggu-tunggu semeton, akhirnya datang juga. Selamat datang Mbak Nilu. Saya Mbak Nilu. Sehat ya saya. Halo Tante. Sehat ya Agus, Adinda. ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Akhirnya Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih. Ya. Li Ajus mau jadi Ali Sadikin gitu. Wih, saya nggak nyangka loh, seramai itu kemarin. Saya dengar informasi kan di grup WA itu. Wih, ini Ajus anaknya Demar Win mau maju kayaknya itu, bikin polling kan? Oh ya, serius? Tak iseng bikin polling kan? Wah, ramai. Terus tak liatin kepoin lah, Instagramnya beli. Wah, dia mau bikin kasino nih gitu. Tak buatlah beritanya juga ramai. Nah, gimana sih beli ceritanya kok bisa beli Ajus ini mau bikin kasino di Bali, mengusulkan gitu ya? Apa ada pesanan dari bapaknya atau Pak Demar atau gimana ini? Mungkin dijelaskan deh. Jadi sebenarnya mulai ide kasino itu sebenarnya jadi balik lagi ke sebelum Musda HIPMI Bali ya. Beli ketua HIPMI Bali masih? Iya, saya ketua HIPMI Bali baru terpilih kemarin. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Nah, jadi sebelum Musda itu kita audiensi ke Pak Gubernur, Pak PJ, untuk mengundang beliau ke acara kita. Terus awalnya kita nggak pikir, wah beliau tuh seterbuka itu. Pak PJ? Pak PJ. Oh. Sampai kita di sana diterima, maunya ngirim undangan doang, terus diterima 2 jam lebih di sana. Buset, ngobrol apa aja itu 2 jam lebih itu. Jadi akhirnya mungkin karena beliau tanpa kepentingan ya, beliau fokusnya kepada PJ kan tanpa kepentingan politik. Dan dia beliau nggak mau maju di gubernur gitu kan. Udah pasti nggak maju tuh. Nggak maju yang saya dengar kan gitu ya. Oke. Jadi beliau terbuka masalah karena kita mewakili UMKM. Akhirnya beliau terbuka mengenai masalah perekonomian Bali. Perekonomian Bali, dan karena kebetulan saya DPRD terpilih. Oke. Beliau juga mewanti-wanti bahwa ada indikasi penurunan APBD Bali di 2025. Jadi, potensi penurunan APBD Bali di 2025 berarti ya. Berarti kepemimpinan yang baru terpilih nanti gitu berarti ya. Iya, karena ada aturan baru kan yang mengenai kan gini, kalau dilihat dari laporan-laporan keuangannya Provinsi Bali itu meningkat, ya kan? Tapi ada aturan ada undang-undang baru. Jadi yang pendapatan utama PAD kita tuh di pajak kendaraan bermotor itu kan dibagi 70-30 ke kabupaten, 30 ke 70 tuh provinsi. Oke. Nah, dimulai 2025 itu jadinya 60-40. 60 ke provinsi, 40 ke kabupaten. Oh. Nah, di sini kan ya apalagi itu salah satu sumber pendapatan PAD. PAD terbesar, dipotong 10% aja terasa dong. Ya, pasti. Iya kan? Nah, akhirnya ini harus beliau itu men-challenge HIPMI gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan
PAD Bali. Gitu. Karena di sini beliau sampai curhat bahwa untuk renovasi kantor OPD aja nggak punya uang. Pak PJ bilang gitu? Ya. Gitu. Bali itu istilahnya gimana kita ngomong masalah, kita waktu itu ngomong masalah pengentasan sampah, ngomong masalah infrastruktur, itu beliau banyak cerita tentang MRT Bali, ya kan. Terus kondisi keuangannya seperti apa, kondisi keuangan Bali ini, gitu. Jadi apa namanya, di situ kita diajak berpikir lah gimana caranya untuk menambah pendapatan Bali. Waktu itu yang pertama kali di benak saya itu, oke, kalau kayak begitu caranya, beliau tuh juga ngomong masalah pembangunan di Bali yang akhirnya istilahnya ditemukan celahnya oleh para developer. Jadi yang harusnya wilayah yang besar itu memakai AMDAL, yang itu masuknya ke provinsi. Tapi dipecah-pecah, jadinya cuma pakai UKL UPL. Jadi provinsi itu nggak mendapatkan pendapatan dari sana. Diakalin lah. Ya, diakalin. Jadi apa namanya? Ini isu Bali yang dimana Pemda juga nggak bisa gimana-gimana gitu, karena ada ya celah di sana yang ya nggak melanggar hukum, cuman ya menyiasati kan gitu ya. Bahasa. Jadi waktu itu saya mikir awal, oh kalau kayak gitu caranya sebenarnya di sini kan ada ketimpangan pendapatan antar kabupaten. Saya sempat ngomong sama senior-senior di Komisi 11, itu kan di bidang keuangan ya, di DPR RI gitu. RRI ya. Kenapa kalau misalnya pajak provinsi itu harus dibagi kabupaten, kenapa nggak berlaku sebaliknya juga? Karena kan kalau kayak gini caranya, kita ngomong keseimbangan pembangunan tuh nggak terjadi. Iya kan? Kalau misalnya contoh, PHR bisa di-share ke provinsi sebagaimana PKB di-share ke kabupaten, itu kan Provinsi Bali itu jadi punya budget lebih untuk menyeimbangkan infrastruktur yang ada di seluruh Bali. Cuman sekarang, untuk renovasi kantor OPD aja nggak punya duit. Sekarang duitnya kemana katanya, Pak PJ? Dari belanja pegawai aja udah berapa puluh persen. Kan kita ngomong gini ya, kalau kita sebagai pengusaha kan ngomong, oke, APBD itu ibaratnya revenue. Iya kan, revenue. Terus kan pasti ada yang namanya operational cost. Nah, operational cost ini kan bisa gaji pegawai, belanja peralatan, dan sebagainya kan. Nah, spare duitnya itu nggak cukup. Itu kalau kita ngomong, tadi saya sekalian lihat-lihat segala macam, spare dari surplus dari belanja daerah di tahun 2023 dengan pendapatan itu cuma sekitar 100 miliar apa berapa gitu kan. Nah, ini mau dipakai untuk apa kan gitu kan. Sekarang saya sempat nanya masalah penyelesaian sampah. Ini urgent banget. Di Bali ini udah sangat-sangat urgent. TPA Sung dan lain-lain gitu kan. Kita tuh menghasilkan sampah nasional dan internasional dengan budget daerah. Kan lucu ya? Betul. Gitu loh. Betul. Jadi memang kita perlu antara kita harus mendapatkan bantuan lebih dari pusat, atau kita harus menambah pendapatan kita. Gitu loh. Saya tanya, saya bilang, kenapa sih Bali nggak bisa niru Singapura aja, Pak? Saya bilang, Singapura itu dia itu menghilangkan sampah dengan membakar sampah secara insinerator. Ya kan? Lalu sisa-sisa yang tidak terbakar itu bisa dijadikan bahan bangunan. Gitu loh. Nah, bukannya itu namanya juga daur ulang sampah? Saya bilang gitu kan. Nah, sedangkan sampah yang tertimbun sekarang existing itu kan nggak semuanya bisa didaur ulang karena terlalu banyak kontaminan di sana. Gitu. Satu-satunya cara yang menghilangkan sampah ini. Gitu. Kalau kita ngomong data di 2021 aja 32% sampah yang tidak dikelola. Tidak dikelola maksudnya di TPS Uungnya? Ya, tidak terkelola oleh kabupaten-kabupaten itu 200.000 ton. 200.000 ton ya. Saya bilang. Terus saya ngomong, kenapa sih kita nggak niru ini? Lah duitnya dari mana? Emang berapa duit sih perlunya itu? Kata Pak PJ itu? Pak PJ itu ngomong untuk
meniru Singapura kita butuh Rp1.400.000 per ton. Per ton 1.400.000 kali sekian ton berapa itu ya? Kalau 1.400.000 kali 200.000 sekian, itu Berapa butuh itu? 3T. Itu baru ngurusin sampah yang nggak terkelola. Belum inseneratornya nih. Ini yang udah terkelola sekitar 67%, 68%. Oke. Kan ada 32% yang tidak terkelola nih, ya kan? Nah, 32% itu 200 ribuan. Kalau total sampah Bali itu 900 ribuan kalau nggak salah, ya kan? Nah, 200 ribuan ini kalau kali 1,4 juta, itu sekitar 3 triliun. 3T butuh duit 3T. Gitu. Saya challenge beliau karena beliau bilang, oh harus ada edukasi, harus ada pemilahan sampah segala macam. It doesn't work. Tidak pernah bisa dari dulu It ya. has been happening. Gitu loh. Ya. Kenapa? Sekarang ini Pak, saya lucu deh Pak. Saya bilang, pemerintah ini nganggarin tong sampah, oh yang mana sampah basah, kering, dan ini. Tapi yang ngangkut sampah jadi satu lagi. Betul. Ya kan, it doesn't make any sense. Betul. Gitu loh, kita udah ada masyarakat yang udah teredukasi, terus memisahkan sampah, ujung-ujungnya ditarik sama truk sampah yang nyatuin juga. Terus dipilah-pilah lagi di TPA, kan nggak efisien banget. Ya. Ngapain kita spend duit buat beli sampah 3 tong sampah itu? Kenapa nggak kita spend duit untuk manpower di TPA? Benar. Begitu. Kenapa edukasi? Edukasi doesn't work. Saya bilang gitu. Singapura yang tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada Bali aja, mereka tidak mengandalkan edukasi kok. Mereka pakai insenerator ya? Mereka akhirnya kan masih banyak nyampur-nyampur, akhirnya dibakar aja habisin. Dulu, dan itu bisa jadi energi loh. Salah beli Pak Mangku Pastika pernah itu pengen buat insenerator, cuman kata beliau kayaknya dalam sebuah diskusi itu ditolak karena ketinggiannya sudah tidak memenuhi kriteria di Bali, katanya berapa harus. Jadi saking ruwetnya itu, dan ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lagi dari sana gitu, kalau nggak salah saya dengar. Ya, kalau itulah saya rumitnya di Bali gitu katanya. Ketinggian dikit nggak boleh gitu. Nanti gimana kalau polusi, ada LSM yang protes gitu. Nah, itu kayak nggak bisa bergerak itu kan di Bali itu. Ya kalau kita ngomong kayak gini ya, solusi ya kan teknologi itu berkembang juga. Dulu mungkin HP kalau udah malam nggak bisa difoto segala macam. Sekarang nggak pakai flash pun udah terang. Jadi sebenarnya sebuah solusi itu tergantung juga dengan waktu, tempat, dan keadaannya juga gitu loh. Jadi desa kalau patre kalau Bali. Nah, desa kalau patre gitu kan. Betul. Desa itu tempat ya kan, kalau waktu, patre itu keadaan gitu. Jadi nggak ada kebenaran ataupun ketepatan yang mutlak gitu ya. Jadi pada saat itu mungkin teknologinya belum nyampe. Karena zaman Pak Mangku kan 2014, 2000 di bawah itulah ya. Iya, gitu loh. Mungkin pada saat itu teknologinya belum nyampe. HP aja kalau zaman itu kan masih belum secanggih sekarang. Betul, gitu loh. Kita nggak usah ngeliat yang jauh-jauh gitu kan. HP aja kan. Iya, lihat HP aja. Coba pakai HP yang 14 tahun lalu. Saya waktu SMA itu masih gerimis-gerimis HP. Bener kan? Ya. Kayak gitu loh. Jadi udah saatnya kita buka pikiran untuk solusi-solusi yang baru untuk menghadapi masalah-masalah yang baru. Gitu. Nah, balik lagi ke pengelolaan sampah gitu kan. Itu butuh 1.400.000 kan untuk menyamai teknologi Singapura. Dan itu bisa menghasilkan energi juga. Jadi hasil pembakarannya itu bisa jadi energi listrik, waste to energy. Waste to energy. Gitu loh. Tapi dulu waste to energy-nya zaman Mangku Pastika juga banyak kendala itu beli. Jadi kesepakatannya di awal tidak sinkron dengan PLN atau kalau nggak salah itu pokoknya nggak nemu titik temu lah antara. Ya, tapi kan ya itu masalahnya kan dengan teknologi yang jauh lebih efisien, mungkin sekarang lebih visible kan untuk dicoba lagi gitu. Jadi saya waktu itu challenge itu gitu ke Pak Gubernur lah. Kita butuh 1.400.000 duit dari mana? Gitu. 3T lah duit 3T. dari mana, sementara PAD-nya 4T ya, PAD ya. PAD 4T. Itu baru ngomong mengelola 100% sampah loh.
Belum mencoba menghilangkan yang existing. Ngerti nggak? Kalau 30% terus yang tidak terkelola setiap tahun. Kalau kita ngomong apa namanya compound interest gitu kan semakin banyak. Makin tinggi lah gitu ya. Iya. Gitu loh. Kan kita harus ngilangin yang selama ini tertimbun juga. At least kita mau seberapa cepat kita ngilangin sampah di Bali? 120% atau bahkan 150% kan gitu. Nggak mungkin 100% aja kan ngilangin yang kita produksi sekarang. Iya. Gitu loh. Jadi mau duit dari mana? Pertanyaan kemarin ramai di media sosial itu, emang harus dari kasino gitu kan pertanyaannya. Emang kenapa harus dari kasino, dari duit itu gitu? Apakah tidak bisa dari tempat dari yang lain yang tidak merusak taksu Bali? Itu kan saya menyebatani netizen aja ini. Serem gitu kan. Nah, sekarang kalau gini saya ngomong. bicara di Bali kan pasti kawasan suci, taksu Bali. Iya. Ajak Bali, pariwisata budaya gitu. Iya. Betul. Setuju saya. Nah, gimana itu Bli kira-kira? Jadi gini, kita ngomong masalah apa tadi budaya atau saya nggak pernah mengharuskan ada kasino. Saya mengusulkan sebagai salah satu opsi. Itu tidak harus kan itu penekanannya. Iya, tidak harus. Salah ini satu kan opsi. Ibaratnya kalau misalnya kita sakit, kalau semakin parah sakitnya kita harus minum antibiotik. Ini kan Bali ini udah makin kronis. Cara-cara yang semakin ekstrim situasinya, semakin kronis situasinya, semakin ekstrim juga solusi yang harus dipakai. Ibarat kalau orang sudah akan meninggal, ini saya usulkan operasi. Gitu. Operasi, kalau operasi kan dokter menyarankan ini operasinya resiko meninggal ada, sembuhnya 50%, meninggal 50%, gimana? Iya. Ibarat gitu juga kan? Iya. Jadi ngerti kan? Kenapa saya mengusulkan kasino? Karena Bali ini udah mulai kronis. Butuh duit cepet dan nggak bisa nunggu lagi. Kalau kita ngomong tahun 90-an mungkin urgensinya nggak usah bikin kasino, kita langsung planning. Gitu kan. Cuman sekarang mau berapa tahun lagi Bali bertahan dengan situasi yang ada? Nah, Bli, kalau memaksimalkan potensi pajak yang ada di Bali nggak bisa kira-kira ya. Misalnya kan kalau saya amati komentar banyak ratusan kemarin itu yang itu. Yang mana? Di postingan di Jak Bali kemarin ada yang berkomentar begini. Di Bali itu masih banyak potensi pajak yang bocor gitu. Nah, kebetulan saya juga kan dulu pernah jadi jurnalis lah, tahu lah potensi-potensi pajak yang bocor itu di tempat apa, di mana gitu, tahu lah ya. Saya yang justru bisa nggak tahu. diakalin itu. Saya justru nggak tahu. Apa yang potensi yang bocor kan ya di tempat hiburan. Oh iya. Tapi gini ya, apa namanya kalau saya ngelihatnya gini ya. Saya nggak pernah mengharuskan adanya kasino. Saya sebenarnya juga selain kasino ini yang viral aja. Sebelumnya kan juga saya mengusulkan saya mendukung family office yang diajukan Pak Luhut gitu kan. Saya fokusnya gini. Saya fokusnya gimana menambah PAD Bali secara signifikan dalam waktu yang singkat. Itu problemnya. Solusinya. Salah satu solusi kasino. Salah satu solusinya kasino. Gitu loh. Dan terbukti sudah pernah dilakukan oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin tahun 70 ya, tahun berapa tuh? 67 apa? Nah, sekian lah dulu ya. Dan sekarang terbukti beliau jadi tokoh pahlawan tokoh bangsa gitu. Saya tadi ketik Ali Sadikin di YouTube kan. Tokoh bangsa. Bahkan yang menunjuk Ali Sadikin itu dulu adalah Soekarno, Bung Karno kan. Iya. Beliau dulu selain judi kasino kan prostitusi juga dilegalkan. Gitu. Tapi gini ya, kita ngomong pajak kan, pajak yang bocor, pajak yang ini, kita harus ngelihat yang bayar pajak itu siapa? Masyarakat Bali kah? Masyarakat lokal kah? Atau masyarakat luar? Ini kan kita ngomong mengefisiensikan ataupun mengefektifkan pendapatan daerah. Salah satu konkretnya mungkin begini, Bli, maksudnya dia itu anggaplah konkret di lapangan itu Tajan lah ya. Tajan kan nggak legal kan? Pajaknya saya dapat. Kan oknum-oknum kan itu mungkin maksudnya itu. Iya, tapi kan itu kan Tajan itu sebagai
bagian dari perjudian. Nah, itu. Ini kan kita bukan ngomongin melegalkan kasino. Ya kan? Itu kan perjudian in a general way itu harus diregulasi. Sekarang kita ngomong judi online, kasino, ya kan? Dan judi yang udah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Bali, ya kan, seperti tajen, ceki, bola adil dan lain-lain, ya kan? Itu nanti dibawa juga ke kasino gitu maksudnya? Tidak menutup kemungkinan, kan gitu. Bisa kelabaan nih semua yang dapat. Nah, sebelumnya gitu. Maksud saya di sini tanpa kepentingan, gitu kan. Saya fokus yaitu gimana cara menambah PAD. Solusinya apa? Jangan kita ngomong, oh iya selesaiin dulu ini itu. Ya apa? Gimana caranya? Saya kan ngomong cara. Saya kan menawarkan opsi solusi. Kalau ada solusi yang lebih baik dan lebih cepat, why not? Oke. Iya kan? Kalau dengan komentarnya Mbak Niluh Jelantik kemarin, ini kebetulan Mbak Niluh Jelantik kan sebenarnya kita rencana diskusi bareng, cuman Mbak Niluh kebetulan sibuk kayaknya ini. Mudah-mudahan datang nanti tengah jalan nih gitu. Iya. Kemarin kan beliau bilang, urus dulu tuh bagaimana dengan korban judi online yang sampai depresi, bunuh diri. Itu gimana beliau menanggapi itu? Komentar-komentar Mbak Niluh Jelantik dan kemudian menanggapi dari hidupkan dulu itu korban judi online yang meninggal itu gitu. Gimana itu? Saya lucu sebenarnya. Itu sebuah komentar yang tidak pada pokok permasalahannya. Saya ini melihat gini, masyarakat itu sangat boleh kok, justru sangat disarankan untuk mengkritisi pemerintah. Ya kan? Termasuk anggota dewannya. Termasuk anggota dewan. Tapi begitu terpilih, itu bukan zamannya lagi memprovokasi. Kita itu dibayar sama masyarakat untuk mencari solusi. Bukan malah masih mengkritik. You are part of the government gitu. Udah waktunya. Bagi beli mau lo memprovokasi gitu atau itu silakan masyarakat aja yang menilai. Gitu ya, karena saya fokusnya kepada solusi gitu, dan mau istilahnya anggaplah begini, kita ngomong yang menghidupkan orang-orang yang terkena judi online dan lain-lain. Anggaplah saya nggak pernah mengusulkan kasino. Anggap topik ini nggak pernah ada. Terus bagaimana caranya menghidupkan orang-orang yang judi yang meninggal ya, itu kan tanpa ya udah nggak ada nih, kita nggak ada relevansinya nih sama kasino. Sekarang itu tanpa adanya kasino pun gimana caranya ngidupin? Kan nggak bisa. Nggak bisa dong. Saya mengusul kasino harus menghidupkan orang-orang yang nggak ada. Sedangkan yang kalaupun nggak ada, bisa nggak ngidupin? Kalau misalnya dengan adanya kasino ternyata ada banyak yang mati, fair enough. Tapi kan sekarang nih situasinya, anggaplah saya nggak ada nyusulin kasino. Gitu. Itu bisa dihidupin nggak? Ya. Kalau nggak bisa, ya nggak relevan dong membawa topik kasino ini untuk menghidupkan, sedangkan tanpa kasino pun nggak bisa ngidupin. Saya sempat WA-an kemarin kan sama Mbak Niluh. Mbak Niluh, maksudnya si Ajis mungkin nggak begitu, Mbak Niluh. Maksudnya Ajis mungkin itu untuk WNA. Kalau WNA itu gimana Mbak Niluh? Jawaban beliau, pokoknya mau nggak setuju, Bali akan rusak gitu. Kalau ada sampai judi kasino di sana gitu. Karena uang bagi Mbak Niluh itu uang berputar di antara mereka kalau judi kasino itu, dan orang-orang peserta itu pakai kripto, sementara kita orang Bali akan jual tanah untuk ikut judi itu gitu. Yang nyuruh orang Bali judi siapa sih? Oh, jadi kasino itu minimal berapa duit harus punya kalau ikut itu ya? Enggak. Yang pertanyaan saya, berarti pernah nggak saya bilang orang Bali harus ikut judi di kasino? Berarti saya kan nggak pernah ngomong. Untuk pendatang, untuk WNA yang ada turis gitu ya. Gini. Ya. Ini bedanya judi online dan kasino. Ya, ini saya harus tegak karena ini betul. hal yang mendasar menurut saya. Nggak ada orang susah ke kasino. Berarti kasino itu khusus orang-orang yang berduit, yang kaya, duitnya udah. Iya, sekarang gini, kalau saya bilang, saya bikin gini,
kita punya pengalaman ITDC. ITDC itu di daerah yang paling miskin pada saat itu di Bali. Kita bikin sebuah kawasan. di Nusa Dua ya? Ya, Nusa Dua. Kita bikin kawasan dan sekarang mungkin jadi salah satu daerah paling maju di Bali. Bahkan menjadi tuan rumah KTT tingkat dunia. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah adat Bali terlukai oleh itu? Itu kan cuma sebagian kecil, sebagian porsi Pulau Bali. Dan kita punya pengalaman untuk mengatur hal itu. Kita anggap aja kita bikin sebuah kawasan sebesar ITDC di tempat termiskin lagi di Bali. Berarti tempatnya kalau beli itu nggak harus di mana gitu ya? Yang penting tempat paling miskin deh. Saya tuh fokusnya untuk pendapatan daerah. Nah, sekarang gini, kita ngomong masalah tadi apa disebutnya orang Bali boleh masuk. Nah, kalau saya bikin pintu masuknya untuk seandainya nih untuk orang Indonesia gitu, 10 juta deh deposit nih. Minimal. Berpikir pasti kan. Gitu. Ya. Bedanya sama judi online, itu kan itu. Kalau judi online berapa, Ming? Kamu kan suka judi online, Ming. 20.000 ya? Berapa? 20.000 udah bisa judi online kan? Barrier to entry-nya kan jauh. Dan sekarang ini namanya judi offline itu kasino. Musuhnya kan judi online. Kita kan bisa manfaatin pajak dari judi online, judi offline ini untuk membantu memberantas judi online. Ini. Gitu loh. Sekarang emangnya aparat penegak hukum nggak butuh biaya juga untuk nandingin teknologinya judi online? Iya. Dengan biaya yang terbatas, gitu loh. Iya kan? Artinya kan tanpa kasino pun sebetulnya kan di Bali sudah ada judi, baik itu Dajen dan lain-lain, judi online yang sekarang lagi marak, yang menimbulkan banyak korban. Sama berarti kalau dianalogikan, misalnya dengan prostitusi online dengan prostitusi online gitu mungkin ya. Jadi kalau offline-nya ini diberantas gitu misalnya, kan berkeliaran justru nggak bisa diatur kan. Iya. Sama halnya kalau judi tidak dibuat secara lokalisasi seperti kasino, akan liar seperti judi online ini, gitu maksudnya ya. Jadi apa namanya, yang boleh masuk dan tidak di area kasino itu sangat mudah untuk dikontrol karena kan offline. Gimana jaminannya pajaknya tidak akan bocor itu nanti? Bisa kira-kira? Gini, yang menjamin pajak itu kan udah ada badan-badannya. Yang menangkap oknum-oknum pun juga udah ada instrumen bagian dari pemerintah. Gimana kalau semua sudah dikondisikan, yang sudah badan-badan itu kondisikan, ya kita bagi-bagi pajaknya ini gitu, gimana? Itu kan gini ya. Indonesia kan begitu terkenal kan. Nah, kita kan tetap harus optimis ya. Maksudnya jangan terlalu kan kita pesimis ngomong lah. oknum. Betul. Ya kan, kita nggak bisa mengeneralisir. Harapannya kan masih banyak, ya saya yakin masih banyak orang baik di Indonesia, khususnya di Bali gitu. Dan kita ngomong kayak gini aja deh, simpelnya aja beli ya. Yang namanya kasino itu, ya saya ngomong itu pendapatan potensinya itu sampai 12 sampai 13 triliun ya kan. 12 sampai 13 triliun. Dari mana hitung-hitungnya itu? Dari judi kasino yang sudah ada? Dari yang sudah ada di, kita mencontoh Singapura, kalau kita pajakin 15 sampai 22% itu, potensi pajak itu 12 sampai 13 triliun. Ya kan? Sekarang saya ngomong kayak gini ya. Kita ngomong masalah masuknya orang. Oke, kita anggaplah kita orang Bali nggak boleh masuk. Ya. Dan untuk masuk WNI minimal 5 juta atau 10 juta. Udah pasti nggak ada orang susah masuk ke sana. Itu pertama. Konsep kasino itu sebenarnya kayak Robin Hood. Mengambil dari yang kaya untuk dibagikan ke yang kecil, susah. Itu kan fungsi pajak tuh seperti itu sebenarnya. Iya kan? Nah, sekarang gini, Bi. Kita ngomong budaya, ada budaya Bali harus ajag dan lain-lain. Masyarakat Hindu Bali itulah yang berinvestasi paling banyak terhadap wisata Bali. Betul. Kenapa? Saya bilang hampir 30% pendapatan kita kira-kira ya. Ini belum ada datanya, cuman kira-kira pendapatan penduduk Bali itu dipakai untuk berkegiatan adat. 30% ya? Hampir 30%.
Ya kan? Mungkin kalau kita ngomong 3 juta, pendapatan rata-rata 3 juta sebulan, hampir 1 juta mungkin untuk upacara, untuk beli canang setiap hari dan lain-lain. Itu dinikmati oleh wisatawan. Ya kan? Dan istilahnya itu mengundang wisatawan yang dinikmati oleh kebanyakan malah hotel-hotel bintang 5 yang dari luar, malah restoran-restoran luar. Yang menikmati itu kita tuh sebenarnya masyarakat Bali itu investasi loh terhadap Ajak Bali. Betul. Ini nggak gratis. Betul. Sekarang saya ngomong kayak gini. Kita tetapkan aja dari 12-13 triliun itu, ya. Anggap 20%-nya ya, itu digunakan untuk melestarikan adat Bali. Gimana caranya? Itu kan kita ngomong kan. 20% dari berapa tuh? 12 triliun, mungkin 2,5 triliun. Ya kan? Masyarakat Hindu Bali mungkin ada 2,5 juta orang kali. Ya kan? Hindu ya. Dengan 2,5 triliun itu berarti kan dapat istilah kalau kita menggratiskan canang, menggratiskan per hari gitu ya. Berapapun itu kita dapat budget 1 juta. 1 juta, oke. Kalau kita menggratiskan canang, kegiatan adat kita gratiskan semua dengan 2,5 triliun itu kita bangun sentra-sentra canang di setiap daerah untuk masyarakat Hindu Bali ngambil secara teknis kita bahas nanti ya. Cuman maksudnya 2,5 triliun itu dipakai untuk melestarikan adat. Paling tidak pendapatan masyarakat Hindu Bali yang harusnya dipakai untuk beli canang dan lain-lain kegiatan adat kemarin-kemarin bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Tapi kalau bicara soal agama begitu sangat kompleks urusannya. Ya, cuman kan ini kan kita ngomong adat ya. Pasti di bawah ada yang akan berkomentar, loh, agama Hindu Bali itu agama persembahan. Jadi kalau dibiayai masyarakat Hindu itu, jadi dia nggak tulus ikhlas karena yadnya itu adalah persembahan tulus ikhlas. Kalau dibantu gimana persembahannya itu? Nah, pasti dibawa ke sana. Tapi kan kenyataannya banyak dibantu juga. Betul. Ya kan? Kita meskipun ngomong realitasnya begitu. Realitanya begitu. Ini kan kita sebagai contoh solusi ya. Ini kan juga balik lagi saya nggak mengharuskan. Kalau idealnya sih pendapatan mereka yang dinaikkan di mana caranya itu? Bisa kira-kira menaikkan UMK atau UMP lah gitu. Ya. Sekarang gini, Bli. Yang saya ngomong 12-13 triliun itu baru pendapatan dari judinya aja. Judinya aja kan. Belum lagi hotelnya yang terbangun, restoran yang terbangun, ketenaga kerjaan yang terserap. Tapi Kuta, Bali Selatan sudah banyak hotel, gimana lagi caranya? Kan kalau kita di daerah termiskin otomatis jauh dari Kuta. Oh, berarti di luar Bali Selatan lah ini. Di luar Bali Selatan gitu. Okay. Bayangin, itu baru 12-13 triliun itu baru potensi dari kasinonya aja. Belum lagi belum kita ngomong itu tenaga kerja yang diserap, otomatis itu penambahan income buat orang-orang Balinya sendiri, restoran, hotel dan fasilitas penunjang lainnya. Ya kan? Sekarang kita ngomong ya udah kalau 2,5 triliun untuk kalaupun emang ternyata nggak fair nih canang digratiskan, oke naikin pajak naikin income orang Bali dan lain-lain atau paling tidak itu bisa dipakai untuk melestarikan museum-museum kita, melestarikan cagar-cagar budaya kita. Yeah. Itu kan masalah. Yang penting kan budgetnya ada, duitnya ada. Sekarang kita ngomong solusi, nggak ada duit juga sama aja, kencing aja bayar. Parkir aja di Denpasar 3.000 sekarang. Gitu loh. Jadi kita nggak usah munafik. Masyarakat Bali itu nggak asing yang namanya judi. Karena ya, Indonesia ini kan udah punya yang namanya otonomi daerah, di mana itu untuk menunjang kearifan lokal kan. Nah, kearifan lokal kita tuh apa? Salah satunya kan bisa dibilang Tajen pun bagian dari adat istiadat kita kok. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya anti judi tuh kenapa kita let's be honest, kita kalau rainan ke pura emang nggak ada tuh yang di halaman-halaman ini kita. Di pura tempat saya, waktu saya ke pura ada judi. Tapi kan itu ngerti kan maksud saya? Kenapa menolak gitu? Maksud saya kita bukan masyarakat yang anti secara adat istiadat ya. Hanya beli kalau pajak pungutan wisatawan aja Bali belum bisa mengelola secara optimal.
Waktu ada 2 tokoh pariwisata ke sini bilang baru masih ada 60 sampai 70% wisatawan yang lolos tanpa bayar 150.000 itu. Jadi pemerintah di Bali itu ngelola itu aja belum bisa gitu loh. Gimana solusinya itu? Pak Biji ada ngomong itu, kenapa belum bisa maksimal, Pak? Nah, ini kan kita ngomong masalah sistem, masalah apa namanya? Kalau saya ngelihatnya ini kalau saya sebenarnya kurang setuju, justru. Pungutan itu? Pungutan. Lah, katanya meningkatkan pendapatan. Iya. Gimana kok pilih? Cuman gini, harus ada dasarnya dong. Saya ini basicnya pengusaha. Ketika saya disuruh bayar, apa yang saya dapat? Oh, mungkin boleh juga gitu kan yang Iya kamu dong. bayar tuh. Iya dong. Aku bayar ini emang aku dapat apa gitu. Iya. Aturannya begini loh. Ini saya ngomong, saya pernah ke Tanzania. Itu secara infrastruktur jauh di belakang kita. Tapi secara sistem pariwisata itu jauh lebih maju daripada Bali. Saya bayar $5 per hari untuk tourist tax. $5 per hari? Untuk tourist tax. Tapi saya nggak pernah merasa keberatan. Kenapa? Gitu ya. Karena jelas saya merasa dijagain sama pemerintah ketika saya di sini. Saya merasa tempat-tempatnya bersih, nggak ada sampah, gitu ya. Dan ketika saya jadi gini, ini saya ngerasain ya. Ini saya tumben jarang ada orang yang ke Afrika kan, gitu kan. Saya ke Afrika datang, saya landing, imigrasinya kasih tahu, oh nginep di sini, segala macam dari tanggal sini sampai segini. Udah oke, nyampe hotel lah yang menjadi penanggung jawab untuk turis tax itu. Saya disuruh bayar $5 per hari, oke. Tapi ketika saya pakai servis di luar hotel, ya, security-nya tuh sibuk nyatet KTP, terus mobil kendaraannya apa, apakah Bapak akan balik lagi, jam berapa kira-kira. Kalau nggak balik, tujuan berikutnya kemana. Kita benar-benar ngerasa aman dong. Karena kita terdata. Sekarang saya nanya, pemerintah Bali berani memungut, tapi servis apa yang diberikan? Macet, gitu. sampah, gitu. Ngerti kan? Ngerti kan? Iya. Kalau misalnya, itu mungkin alasannya iya, belum bisa memaksa. saya kurang gitu ya. setuju kalau misalnya kita belum jelas pemanfaatan itu apa yang bisa kita berikan kepada wisatawan. Kalau itu dimaksimalkan kan pendapatannya bisa 400 miliar per bulan beli. Nah, menurut mereka ya. Ketua apa ya yang kemarin tuh? GIPI bilang, ketua GIPI, Gabungan Industri Pariwisata itu Pak Gus Agung bilang. Potensinya per bulan 400 miliar loh. Kali setahun, nah, bisa 3T dapat beli. Kalau itu dimaksimalkan itu. Itu kan salah satu solusi juga. Nah, gimana? Kalau tanpa kasino itu dimaksimalkan kan bisa dapat duit itu. Bisa. Kenapa enggak? Cuman kan itu masalahnya. Saya pengen tahu juga gitu loh. Ketika saya jadi wisatawan kan kita nggak bisa ngelihat dari Bali butuh duit. Ya kita harus ambil dari wisatawan. Tapi sekarang masalah infrastruktur, masalah lain-lain. Masalah kita ngomong gini, masalah penyerapan dananya itu aja sendiri masih belum maksimal. Terus mau dinaikin lagi katanya harganya. Saya dengar itu sampai 500.000 itu mau dinaikin. Sekarang gini, ngurus yang 150.000 aja belum bisa. Jadi saya itu ngelihatnya gini ya, Bali itu sebagai sebuah brand. Bali itu punya brandnya sendiri, punya taksu. Ya kan? Taksu itulah yang. Ya kan? Nah, sekarang gini, ketika masyarakat internasional melihat Bali, kita dipalak-palak aja sama pemerintahnya, tapi kayak nggak ada there's nothing going on segala macam, nggak ada daya tariknya apa? Kuta masih kumuh, gitu kan? Segala macam. Kan kita harus menarik wisatawan baru terus. Tapi mereka merasa dipalak, gitu loh. Mereka ditarikin duit tanpa ada pembangunan infrastruktur yang jelas. Tanpa ada feedback ataupun security yang jelas terhadap mereka, gitu kan. Ke Singapura pun nggak ada pungutan begitu kan? Iya, gitu loh. Jadi, apa namanya, jangankan kayak gitu, saya ke Thailand kemarin. Thailand? Phuket ya berarti ya? Bangkok. Oh, Bangkok, oke. Saya dari turun pesawat, 15 menit udah keluar airport. Sekarang di Bali bisa 2 jam. Oh iya. Volumenya mungkin penyebabnya? Volumenya? Nggak? Volume Thailand, Bangkok nggak kalah sama di Bali. Oh, penyebabnya apa? Sistemnya mungkin? Iya, makanya kan service, kita ngomong service as a whole, ya kan.
Bali ini kan daerah jasa. Ya kan, kita menjual jasa, kita menjual tourism gitu. Ya. Tapi kita minta duit terus. Kita minta duit, kita berani minta duit ke wisatawan, tapi feedback yang dikasih ke wisatawan tuh nggak ada. Mungkin belum gitu. Belum. Nanti kalau udah maksimal bisa narik itu, mungkin itu bisa. Sangat bisa. Saya bilang gini. Beli kan di TPR provinsi juga kan? Iya. Saya nggak bilang kasino itu satu-satunya solusi. Ya, artinya bisa opsi ini. Kalau nggak berhasil ya mungkin kalau dua-duanya dijalankan lebih kan bagus lagi gitu loh. Betul gitu loh. Kita jadinya punya banyak solusi untuk menyelesaikan masalah Bali itu kan. Tapi baik sekali. Saya dengar dibaca di komen-komen, oh ini akan jadi ajang kalau kasino ada, jadi ajang cuci uang. Nah, tanpa kasino pun udah ada cuci uang. Iya, tanpa kasino pun ada cuci uang. Jadi nggak relevan sebenarnya alasan itu. Dan masalah mengetahui cuci uang dan tidak itu kan kita punya aparat untuk mengetahui hal itu. Nggak bisa semuanya tentang DPR. Ya. Kita punya aparat penegak hukum kok. Banyak lagi jaksa, polisi, mau PPATK dan lain-lain untuk mengetahui itu gitu, ya kan? Tapi rahasia umum kan banyak oknum di sana itu katanya. Nah itu bukan ranah saya untuk ngomong kan gitu ya dia. Cuman intinya ketika kita bisa menambah daya tarik Bali tanpa merusak budaya dan adat Bali, ya kenapa tidak sih? Berarti menurut Bli kalau ada kasino tidak merusak budaya dan tidak ya? Karena kan itu tersentralisasi, sama kayak ITDC dengan semua brand-brand luar yang ada, emang merusak. Kalau memang kita fair, itu tempat hiburan apa nggak merusak budaya Bali? Betul, gitu. Terus ada yang tempat hiburan katanya dulu sebelum zaman Pak Galose ada pesta narkoba, apa nggak merusak budaya Bali? Ya, gitu. Meskipun kita nggak tahu sekarang masih ada apa nggak itu kan? Benar kan? Tinggal kita gimana mengawasi pendapatan dari sana. Kalau misalnya 20% bisa untuk pelestarian adat, kenapa tidak? Ya. Terus misalnya sekian triliun untuk pembangunan infrastruktur, kenapa tidak? Terus sekian untuk pengentasan sampah, ya kenapa tidak? Gitu loh. Kita butuh cepat, urgensi waktu yang kita nggak punya. Gitu. Kenapa langkah-langkah ekstrim itu harus dilakukan? Gitu. Beli mau serius mau nyalon wakil gubernurnya Pak Giri, Le. Saya dengar isu nih, anaknya Pak Demar, Ajus Linggih, akan maju pilgub, gitu. Saya terus terang waktu itu kemarin sempat ada orang media juga nanya gimana tanggapannya. Saya pengen tulis aja, kaget. Apa ya, nggak pernah kepikiran. Kaget sudah ada polling gitu ya. Saya nggak pernah kepikiran terus terang gitu. Mungkin karena bisa digoreng jadi berita ya, saya nggak tahu gitu loh. Wartawan kan, saya dulu wartawan bingung nyari berita nih kan, nggak berita, nih ada seperti ini tulis gitu. Ya saya bahkan nggak kepikiran gitu. Walaupun memang kedepannya saya nggak tahu gimana gitu kan. Yang jelas saya ngelihatnya kalau anggaplah Beli diajak sama Pak Giri, Beli berani mundur kan di DPR? Anggaplah jadi gitu, anggap Pak Giri lah ngajaknya Beli, Gus, ayo kita jadilah gitu. Siap mundur nggak Beli? Kan harus mundur kan? Ya itu galaunya. Nah ini juga sama kayak Pak Rayu, kayaknya itu galau juga. Itu galaunya sebenarnya gitu loh kan. Kita juga bisa dibilang masih wait and see apa yang menjadi rekomendasi dari PDIP kan gitu kan. Terus terang kalau saya sendiri, saya pengen lebih fokusnya tuh di DPRD dulu. Kan lebih bisa kebijakan lebih bagus kalau kita duduk di eksekutif, Beli. Langsung eksekusi daripada di DPR kan. Iya, benar. Itu benar gitu ya. Langsung bisa mengambil keputusan. Pak Giri, gas gitu. Kalau DPR harus ribut dulu nih. Iya, untungnya saya cukup ribut kan gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ngelihatnya sih gitu, saya masih muda, saya masih 30 gitu. 30 ya? Ya, jadi saya nggak ngerasa terburu-buru juga. Gitu. Masih, bisa panjang itu, masih panjang ya. Jadi yang
Mungkin karena story-nya kemarin Pak Prabowo sama Gibran disandingkan menang, itu sehingga menjadi cerita yang menarik kalau misalnya ada yang senior dan milenial disandingkan. Apalagi kan secara geopolitik saya dari Buleleng, Pak Giri dari Selatan. Gitu. Ya itu mungkin akhirnya menjadi sebuah bahan cerita ya. Karena kan saya mendengar isu Pak Giri Praste kalau nggak jadi koster Giri ini akan Pak Giri Praste maunya sama PAS Pak Agus Suratnyana. Pak Agus Suratnyana kalau saya dengar juga nggak mau jadi nomor 2 Bali 2 gitu. Makanya pilihannya siapa lah kalau nggak Pak Demor ya berarti anaknya gitu. Ya. Itu kan ya itulah, itu kan apa ya? Ya logika cerita mungkin jadi bahan cerita ya. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau saya berencana mah dari kemarin-kemarin saya punya banyak baliho sama video. Oh iya, dia kan punya saya punya perusahaan itu baliho kan. Pasti saya minimal saya bilang apa kek di sana, tapi kan enggak gitu loh. Emang saya nggak ada kan, pikiran. Mungkin niru caranya politiknya Jokowi mungkin. Kenapa? Politik last minute gitu. Last minute tiba-tiba. Iya. Giri aja gitu. Itu tante. Halo. Siap. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu semeton. Masih on dong? Yang kita tunggu-tunggu semeton. Akhirnya datang juga. Selamat datang Mbak Dila. Berarti tadi apa baru? Oh, siap-siap Mbak. Halo sayang. Wih. Saya dulu. Sehat ya saya. Halo tante. Sehat ya Adinda, Ananda. Sehat ya nak. Ayo nggak lu? Kok pakai baju kuning? Kirain pakai baju merah. Kemarin backgroundmu merah. Oh gitu. Ayo. Siap Mbak. Oke siap Mbak.